Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan mengenai menghitung forecasting error dengan metode single moving average dan double moving average. Kenalkan, saya sendiri Muhammad Syahri Ramadhani, NIM 181187. Lalu ada saya, nama Lailatul Karimah dengan NIM 181003. Lalu saya Sabrina Amalia Ningsih dengan NIM 181008. Dengan saya Victor Luku NIM 190810201189. Baik, sebelum menentukan nilai error, maka kita harus menentukan standar deviasi dengan rumus. Langsung saja kita share screen terlebih dahulu. Baik, langsung saja kita mencari standar deviasi dengan rumus di atas ini. Jadi sama dengan STDFB B10. Jadi B10-nya itu angka yang sebenarnya. Bentar. Nah, B10 sampai dengan akhir periode di B109. Nah, selanjutnya mencari datanya, yaitu sama dengan count B10 tadi, angka sebenarnya, sampai akhir periode tersebut. Selanjutnya Y aksen atau peramalan dengan rumus sama dengan sum D10 sampai di akhir periodenya. Kenapa D10? Karena single moving average. Maksudnya single itu satu, jadi awalannya. Selanjutnya Y atau sebenarnya. Dengan rumus sama dengan sum B10 seperti tadi sampai di akhir periode. Nah, untuk data double moving average-nya ini hampir sama seperti single moving average. Hanya bedanya di Y aksennya. Kenapa beda di Y aksennya? Karena ini menggunakan rumus double moving average. Jadi rumusnya sama dengan sum H20 sampai H109. Jadi H20-nya ini, kenapa ini? Karena sama seperti materi sebelumnya, teknik yang dilakukan ini menghitung nilai rata-rata sebanyak 2 kali. Seperti itu. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Sabrina. Baik, yang selanjutnya yaitu mengenai single moving average, menghitung ME, di mana ME ini merupakan nilai peramalan error. Nah, setelah yang sudah dijelaskan oleh Irzik, jadi untuk menghitung nilai peramalan error, kita harus mengetahui standar deviasinya dulu yang sudah dijelaskan tadi, di mana kita dapat menentukan menghitung ME-nya yaitu J2, yaitu dari data dari periode tersebut, per SQRT dalam kurung J3. J3 di sini, J2 tadi itu merupakan standar deviasinya, dan J3-nya itu merupakan data dari periode tersebut. Seperti itu. Lalu ditemukan hasilnya yaitu 50,8128. Selanjutnya untuk menghitung MAE bisa dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, cara menghitung mean absolute error atau MAE menggunakan metode single moving average. Yang pertama, menggunakan rumus sama dengan J4. J4 di sini menggunakan data Y aksen yang telah dihitung sebelumnya, dikurangi J5. Lalu dibagi dengan J3. J3 di sini yaitu menggunakan data atau periode ke-100. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Victor.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan main predictor error MB dengan menggunakan metode tabel moving average. Caranya sama dengan single moving average, akan tetapi dalam metode tabel moving average untuk mencari C. Menggunakan data dari prospek A tambah B berikut rumus perhitungan. Mean predictor percenter error menggunakan metode tabel moving average sama dengan buka kurung N5 dikurang N4 atau N5. Terima kasih. Selanjutnya, moving average percentage error. Jadi karena data sebelumnya sudah diketahui, langsung saja kita masukkan dengan rumus sama dengan J5 dikurangi J4 dibagi J4. Nah, J4-nya ini aksen ini. Ketemunya 5%. Lalu selanjutnya untuk menghitung peramalan error dari double moving average, yaitu nilai peramalan error atau ME sama seperti perhitungan dari single moving average sebelumnya. Rumusnya yaitu N2, di mana N2 ini merupakan nilai standar deviasi dari double moving average per atau dibagi dengan SQRT N3, di mana N3 ini merupakan data dari periode yang telah ditentukan, yaitu sebanyak 100. Ditemukan hasil seperti itu, yaitu 50,8118. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh Rima. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mean absolute error dengan menggunakan metode double moving average. Sama seperti sebelumnya, akan tetapi data ini menggunakan peramalannya menggunakan nilai dari standar deviasi yang sudah telah dihitung dengan menggunakan rumus sama dengan N4. N4 di sini merupakan peramalan atau Y aksennya dikurangi N5. N5 di sini yaitu Y-nya dibagi N3. N3 di sini yaitu periodenya atau jumlah datanya sebanyak 100. Maka hasil dari perhitungan tersebut min 137,8. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, mean presenter error menggunakan moving average. Caranya sama dengan single moving average, akan tetapi dalam metode tabel untuk mencari C menggunakan data dari prospek A tambah B berikut rumus perhitungan. Y menggunakan data dari PSP. Error sama dengan N5 dikurang N4 atau N5. Terima kasih. Saya akan menambahi dari Mas Victor sebelumnya. Ini dibagi N5. Maksudnya dibagi N5, dibagi Y nilai yang sebenarnya. Oke, selanjutnya moving average percentage error. Jadi datanya saja yang berbeda, rumusnya masih sama dengan single moving average. Jadi datanya yang diambil itu dari standar deviasi yang double moving average. Jadi rumusnya sama dengan N5 dikurangi N4 dibagi N4. Dibagi peramalannya ini tadi. Sama dengan hasilnya 11%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Maka kesimpulan yang dapat disampaikan dengan menggunakan
metode single dan double moving average, menurut Lewis tahun 1982, nilai MAPE dapat diinterpretasikan atau ditafsirkan ke dalam 4 kategori, yaitu yang pertama, kurang dari dikategorikan sangat baik, antara 10-20% dikategorikan baik, antara 20-50% dikategorikan wajar, lebih dari 50% dikategorikan tidak akurat atau gagal. Nah, berdasarkan kategori tersebut, nilai perhitungan dengan metode single dan double moving average, single moving average perhitungannya sangat baik, sedangkan double moving average dikategorikan baik. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan pada materi forecast error menggunakan metode single dan double moving average. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.